Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Wihastuti dengan NIM 21010303067. Di sini saya akan membuat video wawancara dengan tema Sumpah Pemuda untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Ya, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Bisa perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Anastasia. Saya berasal dari Universitas Gunadarma. Saya dari Prodi Manajemen dan saya adalah salah satu anggota dari organisasi Himamen. Sebelumnya apa saya boleh nanya-nanya nih wawancara terkait Sumpah Pemuda? Boleh, kalau saya bisa menjawab, saya bakal jawab. Apakah yang Anda ketahui tentang Sumpah Pemuda? Tentang Sumpah Pemuda ya, menurut saya Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang memperkuat persatuan dan kesatuan warga Indonesia. Nah, peristiwa ini dirumuskan oleh para pemuda pada Kongres Pemuda kedua. Para pemuda ini menyadari bahwa dengan menyatukan persatuan dan kesatuan akan membuat kemerdekaan kita ini bisa diraih. Nah, tujuan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia adalah untuk memajukan paham pemersatuan bangsa dan mempererat hubungan antara pemuda dengan bangsanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang Sumpah Pemuda? Pendapat saya tentang Sumpah Pemuda ya. Menurut saya dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita dapat menghargai jasa para pahlawan dan pemuda-pemuda kita di masa yang lalu. Nah, kita juga bisa merasakan betapa susahnya pemuda-pemudi di Indonesia pada zaman dahulu. Dengan dia itu sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, betapa sulitnya mereka di masa dahulu gitu. Terus janji dalam Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, itu ada contoh dari sikap yang bisa diambil dari nilai Sumpah Pemuda itu apa aja sih? Sikap yang bisa Diambil dari nilai Sumpah Pemuda. Menurut saya sih, sikap yang bisa diambil dari nilai Sumpah Pemuda itu adanya tekad dan semangat nih dari para pemuda-pemudi di Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Ada juga nih membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme para pemuda-pemudi di Indonesia. Dan sebagai mahasiswa ini, kita itu patut untuk meneladani para pemuda-pemuda kita sebelumnya. Nah nih, selanjutnya masih ingat gak sih tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda itu? Tanggal Sumpah Pemuda ya, seingat saya 28 Oktober 1928. Siapa nih salah satu tokoh yang kakak ingat dan senangi dalam Sumpah Pemuda itu salah satunya aja? Kan Sumpah Pemuda itu tokohnya banyak banget ya, tapi yang saya paling ingat Ya, dan ya. saya senangi itu Muhammad Yasin. Nah ini udah mau selesai nih wawancaranya. Pertanyaan dari saya terakhir itu masih ingat gak sih isi Sumpah Pemuda tuh apa?
isi Sumpah Pemuda ya. Kan saya ngafalin Sumpah Pemuda itu udah dari SD, udah dari bertahun-tahun yang lalu. Mungkin saya masih ingat sedikit-sedikit, tapi kalau ada lupa tolong direvisi ya. Isi Sumpah Pemuda itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, sekian dari wawancara hari ini. Sebelumnya terima kasih banget nih udah mau diwawancarai buat tugas saya. Dan semoga ilmunya juga bisa bermanfaat bagi yang nonton. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua dengan narasumber yang berbeda. Sebelumnya, kenalin dulu dong, namanya siapa? Hai, aku Najwa Goldia dari kelas 3B Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Hai, aku Aziza. Sama kayak dia. Kita di sini berkontribusi untuk menyumbangkan sudut pandang kita dari segi mahasiswi yang mana kita merupakan pemudi penerus bangsa Indonesia. Langsung aja nih ya. Pertanyaan pertama, bisa nggak sih bacain isi dari Sumpah Pemuda? Bisa dong. Iya. Mungkin saya bait pertama, kamu kedua dan tiga. Wah, bait ya. Tadi bait pertama dan kedua, Aziza bait ketiga. Oke. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui nih tentang sejarah dari Sumpah Pemuda itu? Setahu saya, Sumpah Pemuda itu tidak langsung dibentuk begitu saja gitu. Jadi melalui banyak tahap, ada Kongres 1, Kongres 2, dan itu berlangsungnya lama gitu, kurang lebih 2 tahunan. Dan mengapa mereka mengadakan Kongres tersebut? Karena mereka memiliki visi misi yang sama. Jadi para pelajar di Indonesia ini berkumpul secara nasional gitu ya, memiliki visi misi yang sama, yaitu ingin memberantas penjajahan Jepang. Makanya mereka membentuk PPI, itu namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Lalu dibentuklah Kongres 1, Kongres 2 untuk membahas dan membentuk Sumpah Pemuda. Nah, mau nambahin. Jadi sebelum para pemuda itu berkumpul, sebelumnya itu ada yang namanya kebijakan Fundamental atau Trias Politika, yang dimana di dalamnya itu terisi edukasi, irigasi, dan imigrasi. Nah, para pemuda yang terpelajar itu merupakan hasil dari produk edukasi, di mana kaum yang menengah atas mendapatkan pendidikan yang layak dari pihak Belanda gitu, sehingga memunculkan golongan-golongan cendekiawan. Oke, itu sejarah dari Sumpah Pemuda. Apa pemaknaan Sumpah Pemuda sudah sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang? Kalau menurut saya belum ya, karena zaman sekarang tuh semakin modern, semakin teknologi canggih, itu malah budayanya hilang gitu, pemaknaan dari Sumpah Pemudanya hilang. Kita ambil contoh dari bait pertama, dia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia gitu ya. Sekarang pemuda-pemudi zaman sekarang jarang banget yang pengen berkorban untuk negara. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, banyak banget perpecahan yang terjadi gitu, cuma
konflik yang sepele gitu. Dan terakhir berbahasa yang satu. Banyak banget sekarang bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik gitu ya. Iya. Malah merupakan- Jaksel, bahasa Jaksel. bisa dicontohin gitu ya. Little. Kan Indonesia mix Inggris Nah. itu Jaksel parah. Sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk belajar ya, tapi jangan dijadikan itu sebagai sebuah budaya. Sebagai bahasa sehari-hari. Betul, kalau menurut gue. Ya, sama sih, udah mulai melupakan. Semua tergerus oleh arus globalisasi, betul. Dimana kita itu sudah melupakan budaya kita yang sesungguhnya yang benar-benar kaya loh. Justru kita beralih sama budaya-budaya Korea, Jepang, Barat, yang sekarang rasanya justru budaya mereka yang menjadi budaya kita gitu, dan budaya kita yang dihilangkan karena dianggap kuno. Contohnya kayak ini pakai baju batik. Nah, Iya. Saya yakin ya, Tria ini jarang pakai baju batik. Ya, kalau kondangan doang. Tuh, kan? Kalau kondangan. Iya, itulah contoh hilangnya, memudarnya pemaknaan dari Sumpah Pemuda. Sekarang banyak yang sukanya pakai crop top, Ya di atas pusat. Hot pants. edging ketat Iya. pakai baju kuliah. wah, Iya iya. bener. Banyak. Iya. Eh, Saya juga kok, Mahasiswa karena yang iya kayak saya gitu. juga, saya mengakui gitu, maksudnya saya sadar bahwa ya memang budaya Indonesia ini sudah lama-kelamaan berubah. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat kalian nih mengenai konflik antar suku dan tawuran yang terjadi pada kalangan anak muda penerus bangsa? Apa yang mencerminkan isi dari Sumpah Pemuda itu? Konflik antar suku dan tawuran ya? Iya. Ya pasti enggak ya, karena harusnya kan kita bersatu gitu. Kalau misalkan memang pemuda dan pemudi ini memang benar-benar memaknai isi dari Sumpah Pemuda, harusnya bisa bersatu, bukannya malah tawuran atau konflik-konflik karena masalah beda suku, beda ras, itu semua berbeda gitu. Gimana caranya kita bisa bersatu, bukan menyamakan, bukan dipaksa bersama gitu. Itu malah jadi konflik kan. justru kita malah mundur ke belakang karena dengan adanya Sumpah Pemuda itu justru kita dipecut untuk maju. Ini kita punya perbedaan tapi disatukan oleh Sumpah Pemuda. Betul. Tapi sekarang udah ada nih Sumpah Pemuda yang menyatukan Indonesia gitu kan. Pemuda-pemudinya sudah disatukan tapi kita sendiri yang tidak Bersatu. mengamalkan hal itu gitu. Jadi sama aja kita kayak mundur ke belakang. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, apakah akar dari permasalahan konflik tersebut? Kalau menurut saya sendiri karena kurangnya pemaknaan ya, jadi mungkin dia belajar nggak benar gitu ya. Mungkin pada saat pelajaran PPKN dia malah bercanda, Iya, gitu bolos. ya, bolos gitu. Iya. Dia mendengarkan dengan baik. Dan bukan faktor itu aja, faktor lingkungan, pertemanan. Dia tidak bisa mencari teman-teman yang positif gitu, cari teman-teman yang fake gitu. Itu Tapi Yang tapi fake. emang sekarang tuh udah nggak ada lagi pertemanan yang membahas tentang kayak Iya, Sumpah Pemuda, membahas tentang Kongres. Indonesia. Iya, kayak ya emang mau Sebenarnya- dicari di mana? Tapi sebenarnya bisa kalau misalkan kita berteman dengan guru PPKN. Bagus. Karena kan bahasannya ya negara gitu, atau mungkin misalnya paham sendiri gitu kan Tapi ya, pusing gak dosen sih? dari Kayak komunikasi politik. temenan sama guru PPKN. Enggak sih. yang Oke, pertanyaan terakhir nih. Apakah pendidikan dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik tersebut? Iya kan tadi saya sudah bilang ya bahwa pendidikan ini bisa menjadi salah satu faktor
pemuda dan pemudi ini rusak gitu ya. Bisa jadi dia kurang perhatian orang tua juga bisa, atau gurunya yang tidak mendidik dia dengan baik juga bisa gitu. Banyak faktor. Tadi kan kamu bilang kurangnya pendidikan. Nah, kurangnya tuh kayak gimana? Sedangkan memang di dalam kurikulum kita saja sudah tercatat pelajaran tentang apa, keluarga negaraan atau PPKN. Maksudnya pendidikan kurang itu dia kurang memaknai pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Jadi dari faktor internalnya dia. Jadi kan guru kan sudah pasti memberikan yang terbaik ya, semaksimal mungkin dia membangun karakter pemuda dan pemudi bangsa yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan si individu tersebut tidak bisa menerimanya, memaknainya, ya susah. Satu lagi terakhir. Oh, mau nambah. Mau nambah lagi Oh, nih, mau nambah. Kan di sini kita berdiskusi. Kalau misalkan kayak gitu udah kurang, gebrakan apa yang perlu dilaksanakan oleh kita di generasi muda untuk membangun generasi kita ataupun generasi yang di bawah kita? Menurut saya ya, kita bisa ikut tren-tren sekarang kan berkain. Nah itu kan Iya, kayak berkain. iya berkain, atau misalkan pakai baju batik pas ke kampus. Iya. Nah itu boleh juga tuh, tapi harus diinin ya bahwa ajak semua lah gitu. Ya, jangan kayak satu kelas itu ada yang setengah pakai, setengah enggak, kan itu kan Kurang kompak, kurang kan nggak bersatu ya, nggak diisung, nggak Maksudnya biar kayak enak aja gitu, dosen kan ngajarnya oh batik semua. iya, oh kompak nih kelas bersatu. Kalau yang satu batik, yang satu lainnya kok beda gitu. Iya, nggak masuk Iya. ya. Kasian juga yang nggak pakai batik ya. Iya betul. Tadi aja, Iya, benar-benar. kenapa gitu loh? Oh kita nggak rapi sendiri. Oh iya. Kita tidak mencerminkan Iya. pemuda yang bagus kan kalau nggak pakai batik. Gimana ya kalau nggak diajak mah? Ya udah, nggak apa-apa. Seharusnya kita punya inisiatif Oh, sih. iya, benar-benar. Nah, itu Tapi- salah kita Iya mungkin, sih, iya, mungkin. salah kita juga. Nah, Dan next lah kita ntar satu kelas ya biar kompak. Mungkin Iya. nanti ke Baduy kita bisa Iya, masuk. ke Baduy pakai Pakai apa gitu. Halloween nggak boleh lah. enggak dong, batik kayaknya. Kalau enggak Keren. kebaya kali. Iya, itu susah naik gunung. Oh iya. Apa tantangan globalisasi juga besar pengaruhnya terhadap hal tersebut? Anda nggak dengerin ya? Iya. Iya. Apa besar tantangan globalisasi? Iya, sangat besar sekali. Seperti yang tadi saya bilang kan, kita semua itu terlalu mengikuti arus globalisasi sehingga budaya kita hangus tergerus oleh globalisasi itu sendiri, karena mungkin kurangnya kemampuan kita untuk mempertahankan citra diri kita, untuk mempertahankan jati diri kita sebagai seorang manusia Indonesia, ya penerus bangsa. Apa ya bahasanya? Ya, Penerus bangsa. Iya, itulah. atau budaya-budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia kayak tinggal serumah, Belum punya ikatan. tapi sudah melakukan hubungan gitu, itu nggak boleh banget. FWB ya bahasa sekarang, seperti Iya, yang bahasa gaulnya. ya di kiri saya. Oke, sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih untuk Najmi dan Aziza. Oke, Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan value dari video iya, ini. semoga ilmunya bermanfaat ya. Tidak boleh membeda-bedakan orang, juga harus bisa. selalu bersatu. No baper-baper ya. Kita Iya. semua di sini diskusi, kita bahas pemaknaan dari Sumpah Pemuda. Hidup Bang Muda. Oh iya. Oke, dah. Halo, di sini bersama narasumber ketiga nih.
Boleh perkenalkan namanya? Halo, nama aku Bel. Aku dari Universitas Islam Yusuf dan mengikuti organisasi Jurnis. Di sini saya boleh ngajin wawancara sedikit tentang Sumpah Pemuda, singkat aja. Boleh. Menurut aku itu Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Masih ingat nggak sih isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Dikit-dikit kali ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumbuh darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke, sekian. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Halo, sekarang kita udah bersama narasumber selanjutnya nih. Boleh nggak diperkenalan dulu namanya siapa, dari mana, jurusan apa, dan kesibukannya itu apa? Perkenalkan, nama saya Sania Cahayani Kusuma dari Prodi Manajemen Universitas Gunadarma. Saya di sini udah masuk semester 5. Di Gunadarma sendiri itu sistem kuliahnya tuh udah full offline atau gimana? Sistem di Gunadarma itu seminggu offline, seminggu online. Jadi dia tuh sistemnya bukan per kelas offline online, jadi per prodi. Oh, jadi kayak seminggu offline, seminggu online. Ya, Terus kuliahnya itu di hari apa aja? kayaknya tuh dari hari Senin sampai Jumat. Oke, terus selain kuliah nih ada kesibukan lainnya nggak? Kayak misalnya apa gitu? Kesibukannya sih sejauh ini selama pandemi itu mengajar les privat. Saya kan Kamis dan Jumat itu setengah hari yang nggak full sampai sore gitu. Jadi Kamis sampai Jumat siangnya itu dipakai buat mengajar les privat dari rumah. Oh, ngajar les itu kayak anak TK atau SD doang atau sampai SMP SMA? Anak SD dong anak SD dong sih dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Di sini saya boleh ngasih wawancara nih, nanya-nanya terkait Sumpah Pemuda. Pertanyaannya, yang pertama itu tanggal berapa sih Sumpah Pemuda itu? Seingat saya tanggal Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 1928. Selanjutnya, cara-cara menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari itu menurut Anda tuh bagaimana? Caranya tuh dengan mencintai bangsa dan tanah air, tidak membedakan ras, suku, atau agama apapun itu. Karena ini ya, misalnya orang rambut keriting, terus temennya rambutnya lurus, terus pakai dikatakan lainnya rambutnya keriting gitu ya. Iya, jangan kayak gitu sih, itu Harus- termasuk body shaming. Iya, harus bersatu kan ya, bersatu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apakah di lingkungan Anda itu, di lingkungan rumah Anda tuh pada saat Hari Sumpah Pemuda tuh kayak ada acara gitu untuk memeriahkan Sumpah Pemuda sendiri? Kalau untuk acara sih biasanya di lingkungan saya itu suka diadain acara nonton bareng tentang pahlawan-pahlawan gitu. Jadi ngumpul di satu lapangan. Nobar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana caranya tuh membangkitkan kembali semangat Sumpah Pemuda dalam diri pemuda-pemuda zaman sekarang nih? Dengan cara memperingati Sumpah Pemuda itu kita bisa melakukan di organisasi seperti di Karang Taruna, Irmas, ataupun di
menyatukan ya, yang menyatukan suatu budaya. iya. Kan banyak nih ya dalam satu kampung itu kan banyak RT-nya, mungkin kayak ikut Karang Taruna itu bisa apa namanya, bisa menyatukan pemuda-pemuda dari berbagai RT yang ada di lingkungan tersebut. Iya, itu juga bisa terinspirasi dari para pejuang yang di masa lalu ya. Berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, makna dari naskah Sumpah Pemuda itu yang ada apa itu apa sih? Naskah dari Sumpah Pemuda itu menunjukkan tentang semangat dari para pemuda dalam untuk memperjuangkan suatu ikatan bangsa Indonesia, dan banyaknya juga keberagaman agama, budaya, dan juga adat istiadat dari suku juga ada, yang namun tetap menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Oh kayak, oke misalnya contohnya tuh kayak suku kali ya, kan di Indonesia kan banyak banget nih ya suku, berbagai macam suku. Misalnya kayak contohnya mungkin kita punya temen kayak dia tuh bahasa sehari-harinya tuh menggunakan bahasa Jawa, itu jangan suka dijudge ya, itu jangan suka dijudge kan ya, harus menghormati emang siapa tahu kan dia udah kebiasa ya ngomong pakai bahasa Jawa. Apalagi bahasa dari luar ya, dari luar Pulau Jawa misalnya. Oke, sekian mungkin wawancara hari ini. Makasih banget udah mau ngeluangin waktunya nih, udah mau ditanya-tanya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.